Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok C TKJ 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Kemerdekaan, Beragama, dan Kepercayaan di Indonesia. Jenis kepercayaan: 1. Animisme, 2. Dinamisme, 3. Politisme, 4. Sinkretisme, 5. Monoteisme. C. Kepercayaan masyarakat di Indonesia. 1. Nias, Sumatera Utara. Istilah yang diberikan oleh para pendatang yang berarti penyembuh roh. 2. Jawa. Masyarakat Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur cukup banyak yang menganut tradisi kabitanan dan kajawen. 3. Mentawi. Masyarakat percaya bahwa setiap benda, manusia, hewan, dan tumbuhan itu memiliki jiwa. 4. Batak. Mereka memiliki kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Mereka percaya terhadap roh-roh. Biasanya roh orang mati disebut sebagai begu. Roh orang yang masih hidup adalah tondi. Dan orang-orang memiliki keistimewaan disebut sebagai sahala. 5. Baduy. Orang Baduy percaya kepada Tuhan yang disebut Batara Tunggal. 4.2. Perilaku keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Perilaku keagamaan positif. A. Ketekunan dalam menjalankan ajaran agama sehingga seseorang selalu berperilaku baik dalam menciptakan kerukunan, persatuan dan kesatuan, integrasi nasional. B. Sikap fanatik yang bijak dan terkendali terhadap ajaran agama akan meningkatkan solidaritas di antara pemeluknya. Akibatnya muncul persaudaraan, kesetiakawanan, gotong royong tanpa pandang kelas sosial dan perbedaan bangsa. 2. Perilaku keagamaan negatif. A. Fanatisme berlebihan dapat menimbulkan perpecahan dan memicu timbulnya konflik destruktif. Perilaku ini menimbulkan intoleransi, tidak menghargai dan memberi kesempatan orang lain menjalankan ajaran agamanya. B. Kesombongan religius berlebihan, sikap memandang agamanya yang paling benar serta meremehkan dan merendahkan agama lain. Perilaku ini dapat memicu pemaksaan kehendak atau ajaran agama dengan cara kekerasan dan anarkis. Jadi saya akan menjelaskan poin 4.3 tentang yaitu fungsi keagamaan. Jadi fungsi agama itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi edukatif. Fungsi edukatif itu agama bertugas mengajarkan dan membimbing masyarakat. Agama menyampaikan ajaran-ajaran melalui upacara keagamaan, dakwah dan khutbah, meditasi, pendalaman rohani, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi penyelamatan. Fungsi penyelamatan itu agama memberikan anjuran dan perintah untuk selalu berbuat kebaikan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Yang ketiga, fungsi pengawasan sosial. Fungsi pengawasan sosial itu agama menyeleksi kaidah-kaidah susila yang ada. Kaidah yang baik dikukuhkan sebagai norma dan kaidah yang buruk sebagai larangan atau tabu. Fungsi pengawasan diperkuat dengan adanya sanksi bagi manusia yang melanggar kaidah tersebut. Yang keempat, itu memupuk persaudaraan. Memupuk persaudaraan yaitu setiap agama menganjurkan agar umat manusia saling mencintai dan menghindari permusuhan. Dengan adanya rasa saling memupuk persaudaraan, cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud. Pengertian kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Termasuk kita sebagai pelajar, setiap harus pelajaran kalian tentunya lalu berusaha untuk berdoa bersama agama dan kepercayaan masing-masing.
Begitupun ketika berada di lingkungan keluarga atau masyarakat, kalian dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman, dan tertib. Hal itu semua dikarenakan di negara kita tidak ada jaminan akan kemerdekaan beragama dengan kepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih berdasarkan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada turunan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau meniru penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Setiap orang memiliki kemerdekaan, tetapi apakah boleh kita untuk datang beragama? Pasal 18 disebutkan bahwa orang berhak akan kebebasan keyakinan dan agama termasuk pindah agama. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajian, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkan serta berhak kembali. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan keyakinan, kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Bisa begitu dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk atau penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperbolehkan hal berikut: adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama yang dipeluk oleh warga negara. B. Pemeluk agama mempunyai kewajiban hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. C. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menerapkan agama yang ia hendaki. D. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan beribadah dan kegiatan. Bangun kerukunan umat beragama. Kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam. Di sekolah, mungkin saja warga sekolahnya, siswa dan guru menganut agama yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinan. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membeda-bedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga, baik yang seagama, berlainan agama, maupun dengan pemerintah. Di negara kita dikenal konsep kerukunan umat beragama yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat beda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dengan kata lain, dengan sesama umat seagama tidak diperkenakan kebiasaan beragama, dan untuk saling bermusuhan, saling kepercayaan tidak boleh dimaknai menghina, saling menjatuhkan sebagai kebebasan untuk tidak tetap harus dikembangkan sikap beragama atau kebebasan untuk saling menghargai. Kemudian kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan dan pergaulan masyarakat. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. 5.1 Kesimpulan. Berbicara tentang hubungan antar agama, maka membicarakan mengenai pluralisme agama. Secara sosiologis,
Pluralisme agama adalah suatu keyakinan, suatu kenyataan bahwa kita adalah berbeda-beda, beragam, dan plural dalam hal beragama. Wacana pluralisme agama adalah setiap umat beragama di dunia pasti berbeda, tetapi juga terdapat titik temu secara teologis antara umat-umat beragama. Sesungguhnya tidak ada yang namanya absolutisme agama. Hal itu berarti antar umat beragama tidak ada menyalahkan ajaran agama orang lain, yang dapat dilakukan hanya menghargai agama orang lain. Dengan demikian, apabila seorang penganut mengatakan perkataan agama lain itu salah, maka yang sesungguhnya salah adalah orang tersebut, karena secara tidak langsung ia menyalahkan yang Tuhan dan bahkan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Oleh karena itu, pengertian dan pemahaman tentang agama jelas bukan agama itu sendiri, dan karena itu tidak ada alasan untuk secara mutlak menyalahkan pengertian dan pemahaman orang lain. Kerukunan umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi yang berdamai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Kerukunan umat beragama bertujuan untuk memotivasi dan mendinamisasikan semua umat beragama agar dapat ikut serta dalam pembangunan bangsa dan menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup di negeri ini. Pemerintah dan aparat harus meningkatkan kinerja dalam mencegah dan menyelesaikan pelanggaran hak kebebasan beragama. Lalu pemerintah bersama dengan masyarakat harus dapat bekerja sama dalam menciptakan dan menjaga kerukunan antara umat beragama. Setelah itu, masyarakat harus dapat saling menghargai dan bertoleransi terhadap masyarakat. Masyarakat harus saling menghargai masyarakat agama lain. Toleransi sebagai salah satu kunci untuk mewujudkan hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang lebih agar terciptanya negara yang terhindar dari perpecahan, menerima adanya perbedaan, serta mencintai silaturahmi. Toleransi dalam Islam adalah otentik, artinya tidak asing lagi dan bahkan mengeksistensi sejak Islam itu ada. Maka teori toleransi di dalam Islam harus diimplementasikan dan dipraktikkan secara konsisten. Poin 5.3 Rekomendasi. Laporan kemerdekaan beragama dan kepercayaan direkomendasikan sebagai pedoman untuk pembaca serta untuk bahan pembelajaran. Demikian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, Wassalamualaikum